Jadi, kalau kita mau jujur mengikuti konsensus ilmiah yang ada hari ini, maka cara paling aman adalah jika lalat jatuh ke minuman kita, secara medis dan demi kesehatan kita, yang disarankan adalah membuang minuman tersebut, bukan mencelupkan lalatnya gitu. Saya jadi penasaran, semua orang terlihat sangat semangat mengkampanyekan hadis ini di media sosial, lengkap dengan klaim sudah dibuktikan oleh sains. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah mereka sendiri mau meminum air yang baru saja dijatuhi lalat? Atau hadis ini hanya berhenti di poster dakwah, video YouTube, dan kolom komentar, tapi tidak pernah benar-benar diuji di gelas mereka sendiri? Di video sebelumnya, saya sudah sempat membahas soal hadis tentang lalat. Kalian bisa lihat videonya pada link yang ada di deskripsi video ini. Dan setelah video itu tayang, banyak sekali teman-teman yang mengirimkan saya beberapa jurnal ilmiah yang katanya membuktikan soal hadis tersebut. Menariknya, jurnal-jurnal yang dikirim ke saya, itu juga jurnal yang digunakan oleh channel Aris Farah dalam videonya. Nah, di video kali ini saya akan coba reaksi video Aris Farah beserta paper yang mereka kutip. Tanpa perlu buang-buang waktu, kita langsung saja nonton video dari Aris Farah. Lu pasti bakal kaget kalau tahu bahwa lalat itu ternyata punya racun dan punya penawarnya sekaligus di sayapnya. Dan part paling mengejutkannya, ternyata ini sudah diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Masya Allah, ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah, padahal zaman dulu belum ada teknologi canggih. Iya, bener banget. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh di bejana salah satu di antara kalian, maka celupkanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat obat penawarnya. Nah, di tahun 2014, ada penelitian yang dilakukan oleh Rehab Muhammad Atta yang merupakan ilmuwan, dan beliau nemuin bahwa sayap kanan lalat punya antibiotik dan sayap kirinya punya bakteri. Wow, berarti kalau lalat ini dicelupkan, otomatis airnya kembali netral? Yap, itu poinnya. Dan ada penelitian lainnya dilakukan oleh Ivana Claresta di tahun 2020. Dia juga nemuin hal yang sama, yaitu lalat punya efek antimikrobial terhadap bakteri E. coli di sayap kanan lalat. Jadi, lalat punya bakteri sekaligus punya penawarnya. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, itu punya bukti ilmiah yang kuat. Seperti yang kita dengar dan lihat sama-sama, narasi dalam video-video seperti ini terdengar sangat indah bagi umat Islam. Dan bagi sebagian umat Islam, klaim-klaim seperti ini tidak hanya menguatkan iman, tapi seolah-olah menunjukkan bahwa, oh ternyata Islam itu benar-benar agama yang sangat saintifik. Karena banyak narasi dalam Islam yang katanya sudah terbukti oleh sains. Nah, di sini saya mau sampaikan satu hal kepada teman-teman semua, bahwa ketika ada klaim dalam agama manapun, entah itu Islam, Kristen, Hindu, atau Yahudi, yang disebut-sebut telah terbukti secara sains, maka teman-teman harus skeptis. Karena sepengetahuan saya, sampai sejauh ini, belum ada satupun narasi dalam agama manapun yang benar-benar terbukti secara sains. Yang ada hanyalah interpretasi pemeluknya terhadap agamanya, yang kemudian dicocok-cokkan dengan penelitian modern, atau istilah yang paling umum itu adalah cocokologi. Lalu bagaimana dengan penelitian yang sudah terbit di jurnal internasional dan diklaim membuktikan ajaran agama, dalam kasus ini soal hadis Nabi tentang lalat? Nah, itu dia problemnya. Tidak semua jurnal internasional memiliki standar kualitas yang sama. Ada jurnal yang bereputasi tinggi dengan proses peer review yang sangat ketat. Tapi ada juga jurnal yang ternyata kualitas penilaiannya sangat rendah, bahkan masuk dalam kategori jurnal predator. Beberapa jurnal memang menerapkan skema open access dengan biaya publikasi, di mana para peneliti harus membayar agar papernya bisa diterbitkan. Well, secara prinsip itu tidak salah, tapi dalam prakteknya ada jurnal yang memang menjadikan biaya sebagai prioritas utama, sementara kualitas penilaian ilmiahnya itu sangat longgar. Akibatnya apa? Paper dengan metodologi ngaco sekalipun tetap bisa terbit. Problemnya, banyak masyarakat kita yang kalau melihat paper berbahasa Inggris kemudian diterbitkan di jurnal internasional, itu bakal menganggap bahwa isi dari paper tersebut sudah pasti benar. Padahal dalam sains, status jurnal itu saja tidak cukup. Yang harus diuji adalah metodologi, data, replikasi, dan konsistensi hasilnya. Makanya saya anjurkan teman-teman untuk tidak hanya berhenti pada narasi penelitian yang terdengar masuk akal, meyakinkan, dan status paper yang terbit di jurnal internasional. Sebaliknya, teman-teman harus bertanya bagaimana penelitiannya dilakukan, apa yang benar-benar diuji, dan apakah kesimpulannya sesuai dengan data yang mereka punya. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan dalam
menilai paper yang mereka rujuk. Nah, pertama kita bahas paper yang ditulis oleh orang Mesir ini yang katanya membuktikan hadis Nabi. Di sini kita harus lihat metodologi penelitiannya terlebih dahulu. Metodologi itu artinya cara penelitian dilakukan, bukan hasilnya dulu. Karena dalam sains, cara yang salah itu bisa menghasilkan hasil yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya menyesatkan. Nah, untuk lebih jelas, kalian bisa langsung baca papernya, linknya ada di deskripsi. Nah, masalah pertama dalam paper ini yang paling mendasar adalah soal sample size. Sample size itu maksudnya jumlah objek yang diteliti. Jadi semakin kecil sample size yang kita punya, semakin lemah kesimpulan yang bisa kita tarik. Begitupun sebaliknya, semakin banyak, semakin bagus gitu. Nah, bagi saya, 4 sampel yang digunakan oleh penulis paper ini itu sangat kecil. Penulis hanya menggunakan 4 ekor lalat. Dalam penelitian sains, apalagi yang menyangkut mikroorganisme, 4 sampel itu nyaris tidak cukup untuk menyimpulkan apapun gitu. Why? Nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi sepengetahuan saya, makhluk hidup itu sangat bervariasi ya. Jadi setiap lalat itu bisa membawa mikroba yang berbeda-beda tergantung lingkungan, makanan, usia, bahkan kondisi tubuhnya. Dengan sampel sekecil ini, kita itu tidak tahu apakah hasil yang muncul itu benar-benar efek sayap lalat atau cuma kebetulan dari 1 atau 2 lalat tertentu. Nah, inilah pentingnya yang namanya replikasi. Replikasi itu maksudnya mengulangi eksperimen berkali-kali dengan kondisi yang sama. Ya memang itu sangat menguras energi ya, dan tentu saja bikin capek gitu. Tapi ya, replikasi itu sangat penting karena berfungsi untuk memastikan hasil penelitiannya itu konsisten. Kalau 1 eksperimen berhasil, tapi 5 eksperimen lainnya itu gagal, maka hasil itu tidak bisa dipercaya. Dalam paper orang Mesir ini, tidak ada indikasi replikasi yang memadai. Kita tidak melihat pengulangan eksperimen dalam jumlah yang cukup untuk memastikan bahwa efek yang diklaim itu benar-benar stabil dan bukan kebetulan. Masalah kedua dalam paper ini adalah tidak adanya analisis statistik. Statistik dalam sains itu bukan cuma pelajaran matematika ya, tapi statistik itu semacam alat untuk menjawab satu pertanyaan penting, yakni apakah perbedaan yang kita lihat itu nyata atau cuma kebetulan. Tanpa statistik, kita itu tidak bisa membedakan mana pola yang bermakna dan mana yang cuma noise. Dalam paper ini tidak ada uji statistik sama sekali. Semua kesimpulan ditarik begitu saja dari observasi visual. Kemudian yang ketiga, dan bagi saya ini sangat krusial, yakni tidak ada perhitungan koloni bakteri secara kuantitatif. Nah, teman-teman harus tahu bahwa dalam sains, cara paling dasar untuk menilai pertumbuhan bakteri itu adalah dengan menghitung jumlah bakteri yang tumbuh di media agar. Dan setiap koloni biasanya berasal dari 1 sel bakteri awal. Jumlah koloni ini biasanya dinyatakan dalam satuan CFU, singkatan dari Colony Forming Unit. Atau dalam bahasa sederhana ya, berapa unit pembentuk koloni per mililiter sampel. Nah, kenapa CFU ini penting? Karena dari angka inilah kita itu bisa bilang, misalnya sebelum perlakuan ada 10.000 bakteri, nah setelah perlakuan tinggal 100 bakteri. Tanpa angka seperti itu, kita itu tidak tahu apakah pertumbuhan bakteri itu benar-benar berkurang, hanya melambat, atau sebenarnya sama saja tapi terlihat beda di foto. Paper Mesir ini tidak melakukan perhitungan CFU. Tidak ada angka, tidak ada tabel data, tidak ada grafik kuantitatif. Yang ada itu hanya pernyataan seperti ada pertumbuhan atau tidak ada pertumbuhan. Itulah kenapa sangat penting bagi teman-teman untuk bisa membedakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data deskriptif, seperti yang dilakukan dalam paper ini, yakni mengatakan sesuatu seperti jernih, keruh, ada, tidak ada, dan lain sebagainya. Lalu, apakah itu tidak boleh? Tentu boleh-boleh saja, asalkan data seperti ini seharusnya dipakai sebagai pendukung awal. Sementara data kuantitatif itu data yang bisa dihitung dan diukur, seperti jumlah koloni bakteri, laju pertumbuhan, atau presentasi penurunan. Dalam penelitian yang benar-benar serius, data kuantitatif itu sangat wajib. Karena tanpa data itu, kita itu tidak bisa melakukan analisis statistik dan tidak bisa menarik kesimpulan yang kuat. Paper orang Mesir ini hampir sepenuhnya bergantung pada data kualitatif. Artinya,
kesimpulan besarnya berdiri di atas pengamatan subjektif, bukan pengukuran objektif. Dan bagi saya ini sangat problematis karena dua orang yang melihat sampel yang sama bisa punya penilaian yang berbeda kalau misalnya tidak ada angka yang mengikat. Satu orang bisa bilang, oh ini sudah bersih. Orang lain mungkin saja bilang, ini masih keruh. Jadi tanpa data kuantitatif, maka tidak ada cara objektif untuk menyelesaikan perbedaan itu. Selanjutnya, seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa penelitian Mesir ini sangat bergantung pada observasi visual, yaitu melihat ada atau tidaknya pertumbuhan mikroorganisme di media kultur. Jadi media kultur itu maksudnya adalah makanan khusus untuk bakteri atau jamur, biasanya berupa gel atau cairan yang dipakai di lab supaya mikroba itu bisa tumbuh gitu. Jadi kalau ada mikroba biasanya muncul kekeruhan atau struktur tertentu. Nah masalahnya dalam foto-foto yang ditampilkan di paper tersebut, perbedaan antara sampel sayap kanan dan kiri itu tidak jelas secara visual. Kalau kita perhatikan gambar 1, 2, dan 3 yang isinya tabung reaksi, katanya yang kiri itu keruh karena ada mikroba, yang kanan bening karena steril. Tapi kalau kita lihat baik-baik dan jujur dengan mata kita sendiri, kita itu bisa lihat bahwa cairan pada tabung itu warnanya mirip semua, yakni kuning pucat. Kalau saya lihat, mungkin saya bisa saja salah, tapi kalau saya lihat, nggak ada satupun tabung dalam paper ini yang benar-benar kelihatan berbeda atau kelihatan keruh dibandingkan yang lain. Yang saya lihat justru ada pantulan lampu, bayangan tangan, dan mungkin sudut kamera yang bikin beberapa bagian kelihatan agak beda. Jadi klaim turbidity itu kalau cuma berdasarkan foto ini, jujur saja saya agak sulit membedakannya. Dan seandainya kalau misal tidak ada labelnya, hampir mustahil bagi kita untuk bisa menebak mana yang terkontaminasi dan mana yang tidak. Kemudian kalau kita lihat gambar 4 dan 5, ini yang pakai cawan Petri. Di sini mungkin ada sedikit perbedaannya, kalau saya nggak salah lihat. Nah, di gambar 4 yang diklaim sayap kiri, ada bintik-bintik putih kecil. Nah, ini mungkin saja koloni bakteri atau jamur. Tapi masalahnya, bintiknya itu nggak terlalu jelas bentuknya. Terus bagian tengahnya itu malah ketutup pantulan cahaya. Mungkin si peneliti baru belajar pegang kamera kali ya. Hasil jepretannya itu sangat tidak berkualitas. Jadi saya nggak benar-benar bisa yakin apakah ini benar-benar koloni atau hanya sekedar efek air, embun, atau malah efek kamera. Terus di gambar 5 yang diklaim sebagai sayap kanan, katanya nggak ada pertumbuhan sama sekali. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, masih ada bercak putih atau bintik-bintik kecil juga di situ. Jadi cawannya itu tidak benar-benar bersih. Pertanyaannya adalah, kenapa bintik-bintik kecil pada gambar 5 itu tidak dijelaskan? Inilah yang kemudian kita sebut sebagai confirmation bias. Artinya, kita itu cenderung memberi makna pada data yang mendukung hipotesis kita dan mengabaikan data yang tidak mendukung. Kalau bercak putih itu dianggap bukti jamur di satu sampel, maka harusnya disebutkan juga atau minimal dikasih penjelasan mengenai kenapa bisa ada bercak putih pada sampel yang lain. Dan itu tidak dijelaskan dalam paper ini. Nah, sekarang kita pindah ke paper orang Indonesia. Kalau paper Mesir bermasalah karena datanya terlalu sedikit dan terlalu kualitatif, paper dari orang Indonesia ini justru bermasalah karena hasilnya terlalu sempurna. Peneliti paper ini mengklaim bahwa pertumbuhan bakteri E. coli ini adalah singkatan dari Escherichia coli, yaitu bakteri yang sering dipakai sebagai model di lab karena bakteri ini mudah tumbuh dan mewakili bakteri penyebab penyakit pencernaan gitu. Jadi peneliti paper ini mengklaim bahwa pertumbuhan bakteri E. coli di sini hasilnya semuanya nol. Artinya bakteri tidak tumbuh sama sekali pada hampir semua kondisi yang mereka uji. Nah, untuk lebih jelas saya sarankan kalian untuk baca papernya secara langsung ya, linknya ada di deskripsi. Nah, buat orang awam, hasil nol semua ini terdengar luar biasa hebat kan? Seolah-olah sayap lalat itu benar-benar ampuh membunuh bakteri. Tapi dalam sains, hasil seperti ini justru memunculkan tanda tanya besar. Why? Karena sains tidak hanya peduli pada apakah sesuatu berhasil atau tidak berhasil, tapi juga pada pola, variasi, dan perbandingan. Kalau semua hasilnya nol, ya kita kehilangan semua itu. Dalam penelitian ilmiah, variasi itu sangat penting. Variasi artinya perbedaan kecil antara sampel. Dari variasi inilah kita bisa menghitung apakah perbedaan yang muncul itu bermakna atau hanyalah kebetulan. Tapi ketika semua hasilnya nol, ya tidak ada yang namanya variasi. Kalau tidak ada variasi, ya kita tidak bisa menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu ukuran seberapa jauh data menyebar. Nah, tanpa standar deviasi, kita itu tidak bisa melakukan uji statistik seperti uji T atau ANOVA,
yang biasanya dipakai untuk membandingkan kelompok perlakuan dan kontrol. Dengan kata lain, hasil nol semua itu membuat data tidak bisa dianalisis secara statistik. Dan itu diakui sendiri oleh peneliti paper ini. Artinya ya, kita tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar dalam sains. Apakah perlakuan yang diberikan benar-benar menyebabkan efek atau hasil itu muncul karena faktor lain yang tidak kita sadari. Jadi alih-alih memperkuat klaim, hasil nol total ini justru bagi saya melemahkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian paper dari orang Indonesia ini juga menggunakan teknik aseptik dalam pengambilan sayap lalat. Jadi teknik aseptik itu adalah prosedur kerja yang sangat steril, tujuannya untuk mencegah kontaminasi dari luar. Biasanya teknik ini melibatkan sarung tangan steril, pinset steril, alkohol, dan tentu saja lingkungan kerja yang bersih. Nah, teknik ini sangat penting dalam banyak eksperimen medis. Tapi di konteks penelitian ini, teknik aseptik justru bisa menjadi pedang bermata dua. Kenapa? Karena objek yang ingin diteliti di sini itu adalah mikroorganisme yang menempel pada tubuh lalat. Kalau sayap lalat diambil dengan cara terlalu steril, sangat mungkin mikroorganisme yang menempel di sayap itu sudah mati atau mungkin terlepas sebelum eksperimennya dimulai. Artinya, ketika kemudian sampel itu dimasukkan ke media kultur seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah itu cairan atau bahan padat yang berisi nutrisi untuk menumbuhkan bakteri. Jadi ketika sampel itu dimasukkan ke media kultur, hasilnya mungkin tidak akan tumbuh apa-apa. Bukan karena ada efek penawar, tapi mungkin karena sudah tidak ada bakteri yang hidup sejak awal. Masalah berikutnya itu adalah ketidaksesuaian eksperimen dengan teks hadis. Hadis Nabi itu berbicara tentang mencelupkan seluruh tubuh lalat ke dalam minuman. Seluruh tubuh ya, bukan hanya sayap kanan. Tapi eksperimen ini hanya mengambil sayap kanan lalat, lalu mengujinya secara terpisah. Secara metodologis, ini berarti eksperimen tersebut tidak menguji klaim yang sama dengan yang ada di hadis. Jadi bahkan sebelum bicara soal hasil, dari desain awal saja itu sudah tidak sejalan gitu. Dalam sains ini disebut sebagai mismatch between hypothesis and experimental designs. Atau dalam bahasa sederhana, pertanyaan A, tapi eksperimennya B. Kalau yang diuji hanya sayap kanan dalam kondisi steril, lalu hasilnya nol, ya kita tidak bisa memakai hasil itu untuk menjawab pertanyaan tentang lalat jatuh ke dalam minuman seperti dalam hadis. Karena dalam hadis itu dikatakan celupkan seluruh tubuh lalatnya, bukan hanya sayapnya gitu. Jadi kalau kita mau jujur, paper orang Indonesia ini punya dua masalah besar sekaligus. Secara statistik, datanya tidak bisa dianalisis karena hasilnya nol semua. Secara metodologi, desain eksperimennya itu tidak sesuai dengan klaim yang ingin dibuktikan. Dan secara biologis, penggunaan teknik aseptik kemungkinan besar berpotensi menghilangkan objek yang ingin diteliti. Itulah kenapa dalam sains, hasil yang terlalu sempurna seringkali justru paling mencurigakan. Bukan karena kita ingin hasilnya jelek ya, tapi karena dunia nyata itu penuh dengan variasi, ketidaksempurnaan, dan noise. Dan ketika dua paper ini digunakan sebagai rujukan untuk membuktikan hadis Nabi, maka sebagai orang-orang yang kritis, kita itu harus bertanya balik. Apakah kesimpulan ini benar-benar lahir dari data, atau hanya dari keinginan kita untuk membenarkan sesuatu yang sudah kita yakini sejak awal? Kalau mau penelitiannya benar-benar bisa dipercaya, ayo coba lakukan dengan metode blind dan double blind eksperimen. Blind eksperimen itu artinya peneliti yang melakukan eksperimen tidak tahu identitas sampel yang sedang diuji. Dalam konteks dua paper lalat ini, peneliti tidak boleh tahu mana sampel yang berasal dari sayap kanan dan mana dari sayap kiri. Sampel itu diberi kode misalnya A, B, C, dan D tanpa keterangan apapun. Dengan begitu, ketika peneliti mengamati pertumbuhan bakteri, menghitung koloni atau menilai kejernihan media, penilaiannya tidak dipengaruhi oleh ekspektasi pribadi. Kenapa ini penting? Karena manusia, siapapun dia, sejujur apapun niatnya, itu punya kecenderungan bawah sadar untuk melihat apa yang ingin ia lihat. Kalau sejak awal peneliti yakin sayap kanan itu penawar, ada kemungkinan dia lebih toleran saat melihat hasil di sayap kanan, dan lebih kritis saat melihat hasil di sayap kiri. Nah, bias seperti ini seringkali tidak disadari, dan bukan berarti itu menunjukkan bahwa para peneliti itu berbohong. Justru karena bias ini alami, maka sains itu menciptakan sistem atau metode untuk menekannya. Double blind eksperimen melangkah satu tingkat lebih ketat. Dalam desain seperti ini, bukan hanya peneliti yang tidak tahu identitas sampel,
tapi juga orang yang menganalisis atau menilai hasil akhirnya. Misalnya, orang yang menghitung jumlah koloni bakteri di cawan agar itu media padat berisi nutrisi untuk menumbuhkan bakteri. Jadi dalam konteks ini, orang yang menghitung jumlah koloni bakteri di cawan agar itu juga tidak tahu sampel itu berasal dari sayap mana. Semua penilaian dilakukan murni berdasarkan data, bukan berdasarkan cerita di balik data. Dengan desain penelitian seperti ini, pasti interpretasi itu menjadi jauh lebih objektif. Kalau memang benar sayap kanan lalat itu punya efek antimikroba yang unik, maka efek itu akan tetap muncul dalam data, meskipun tidak ada satupun peneliti yang tahu mana sayap kanan. Tapi kalau efek itu hanya muncul ketika peneliti tahu identitas sampelnya, seperti yang dilakukan oleh dua paper ini, maka besar kemungkinan efek tersebut bukan efek biologis, melainkan efek psikologis atau bias pengamatan. Faktanya, kalau teman-teman membaca paper-paper ilmiah tentang lalat, hampir semuanya itu sepakat menyebutkan bahwa lalat itu sangat berisiko untuk kesehatan. Ada banyak penelitian, baik berupa studi lapangan, survei makrobiologi, maupun tinjauan sistematis yang menunjukkan bahwa lalat rumah atau housefly merupakan pembawa berbagai patogen. Patogen itu maksudnya adalah mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit. Karena lalat sering hinggap di tempat sampah, kotoran, dan limbah, lalu berpindah ke makanan atau minuman, maka secara epidemiologi itu artinya ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit. Nah, secara epidemiologi, lalat itu dipandang sebagai vektor. Vektor itu maksudnya perantara penularan penyakit. Nah, kalau teman-teman penasaran ingin membaca paper yang berhubungan dengan lalat yang menyatakan bahwa lalat itu berbahaya, silakan lihat link yang ada di deskripsi video ini. Jadi, kalau kita mau jujur mengikuti konsensus ilmiah yang ada hari ini, maka cara paling aman adalah jika lalat jatuh ke minuman kita, secara medis dan demi kesehatan kita, yang disarankan adalah membuang minuman tersebut, bukan mencelupkan lalatnya gitu. Saya jadi penasaran, semua orang terlihat sangat semangat mengkampanyekan hadis ini di media sosial, lengkap dengan klaim sudah dibuktikan oleh sains. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah mereka sendiri mau meminum air yang baru saja dijatuhi lalat? Atau hadis ini hanya berhenti di poster dakwah, video YouTube, dan kolom komentar, tapi tidak pernah benar-benar diuji di gelas mereka sendiri? Gimana kalau ternyata lalat yang jatuh itu ada banyak? Apakah Anda masih mau meminumnya? Pikirkan itu baik-baik. Oke, saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.